macam gini. Tadinya kan aku memang diminta untuk sebagai jadi kuasa hukumnya. Mendampingi ini ya, Indasari ya. Tapi dua-duanya ini teman, Dewi Persik teman, Indasari teman, dan sebenarnya gini, aku pikir-pikir juga, secara profesi kan namanya kita pengacara membela siapapun gitu. Tapi secara pertemanan kan jadi nggak baik, karena Dewi juga sempat bilang, "Papa janganlah, aku kan sama kakak baik-baik aja, jadi nggak enak dong kalau kita ada nanti jadi kayak konflik atau bentrok gitu." Ya terus aku berpikir, makanya pas jelas aku langsung mengundurkan diri aja, terus aku langsung bicara sebagai teman gitu. Karena aku nggak mau ikut memprovokatori atau hubungan aku juga, aku tuh baik sama siapapun gitu. Jadi aku nggak mau rusak hanya karena profesi gitu. Lebih baik pertemanan, aku makanya mengundurkan diri. Tapi kalau dari KBBI sendiri menanggapi perseteruan dari antara DP sama Indah gimana sih Kak? Jadi gini, aku tuh tahu persis semuanya, karena kan memang aku dekat ya dengan mereka, terutama sama Indah. Jadi gini, Dewi itu hanya menginginkan ada nggak bukti, foto, atau video kalau memang pasangannya itu lagi sama wanita lain. Iya. Bukannya mungkin Dewi bukannya tidak percaya gitu kan, tapi kan butuh pembuktian. Sementara mungkin Indah mungkin terlalu overlap gitu, terlalu overlap bicara-bicara di medsos, mungkin dengan bahasa-bahasa yang kurang etis. Jadi lama-lama mungkin Dewi ngerasa, kok jadi kayak gini sih? Karena kan pada saat di posting itu kan memang Dewi kan nanya ke Indah, gimana? Udah ada buktinya belum? Iya Pak, nanti iya Dewi, nanti kalau aku pulang ke Jakarta nanti aku kasih bukti-buktinya. Makanya ketika kejadian itu Dewi langsung ngomong, oh ya udah posting aja Kak, apa yang Kakak lihat. Ya cuman kan pembuktiannya memang ada foto pasangannya kan sendiri ya, berdiri. Nah itulah mungkin titik awal Dewi itu kecewa, dan ternyata kan banyak wawancara yang Dewi itu sudah bilang stop aja, tapi kan ya nggak tahu ya, mungkin pada saat itu kondisinya seperti apa sehingga banyak wawancara Indah yang terlalu menyudutkan. Ya memang aku sudah bilang sama Indah dari awal, maksudnya gini loh, kalau kita berteman tuh jangan terlalu over ya. Aku tuh berteman, temenku ribuan, bukan cuma satu dua orang ya kan, benar ya. Apalagi aku pengacara juga, jadi dan ketua Sri Kandi juga, Laskar Merah Putih gitu. Jadi maksudnya gini, kita tuh kalau berteman jangan terlalu dekat, tetap boleh tapi jangan terlalu over, sehingga banyak hal-hal pribadi yang seharusnya kita tidak ikut campur jadi overlap. Nah ini kan masalahnya karena overlap tadi, sehingga mungkin Dewi tidak merasa nyaman. Kok jadi ribet sih, kalaupun gue mau balik lagi ataupun tidak itu kan urusan pribadi. Sementara ini kan mungkin Indah udah terlalu bicaranya udah kelewatan, terus mungkin ada beberapa ya, aku nggak bela siapa-siapa di sini, tapi aku yang melihat sebelum Dewi ngoceh-ngoceh itu di medsos, memang Indah juga sempat ada kata-kata menyindir dan postingan itu dihapus. Aku bilang sama Indah, lu juga nggak fair dah. Udah tahu Dewi kan maksudnya nggak bisa disenggol. Nah, lu juga ngomong kadang-kadang terlalu overlap kalau di media sosial, nyindir-nyindir Dewi. Nah, titik awal itulah, postingan itulah yang membuat Dewi itu langsung marah, bahkan sampai detik ini kan, karena memang Dewi ngerasa kok gue disenggol seperti itu. Apalagi urusan pribadi ya udahlah, nggak usah terlalu ikut campur itu sih. Berarti apa awalnya ingin memperjuangkan Indah tapi sampai akhirnya? Jadi gini, awalnya kan memang ya namanya orang lagi pacaran, terus dia lagi putus 2 bulan, Dewinya tiba-tiba kan Kak itu kan ada pasangan aku tuh lagi di satu klub gitu, coba Kakak lihat. Indah baik, memang kita juga sebagai teman percaya sekali untuk kejadian itu memang ada. Cuman kan kadang-kadang namanya manusia butuh pembuktian. Nah, ketika itu sudah berjalan terus ramai di media, tiba-tiba yang ditunggu-tunggu itu kok nggak ada foto dia dan pasangan. Jadi mungkin mau tidak mau mungkin ya, kalaupun untuk pembuktian ya kita harus melaporkan ini ke polisi, bikin LP untuk mengetahui CCTV itu kan gitu. Tapi ya semoga sih sekarang ini jangan sampai melebar ya, karena dua-duanya sahabat baik aku, teman baik aku. Pengennya aku kan mereka bersatu, cuman memang temperamennya ini dua-duanya sama-sama singa nih, sama-sama singa.
Nah, jadi mereka itu berdua bukan kayak aku. Kalau aku juga kadang-kadang sering kok berantem sama Indah. Kadang Indah juga sering ngomongin aku yang gak enak bahkan depan orang gitu. Nah, ini juga pelajaran juga buat Indah. Makanya kita hati-hati, jangan merasa gue udah tahu dia semua. Jadi kadang kita nggak kontrol pembicaraan. Jadi orang itu santai aja. Mau kita gaul sama siapapun, ya udah cukup tahu. Kalaupun ada yang disuruh juga jangan terlalu over. Ini kan disuruh ini mau ini. Kadang-kadang aku suka, aduh Indah, belum apa-apa udah di rumah Dewi. Nah ini juga nggak boleh gitu. Akhirnya kan sekarang apa? Karena terlalu dekat jadi menyesal. Akhirnya sekarang buka-bukaan aib gitu. Ya aku sih sangat sesali ya. Gitu. Bahkan Dewi juga hari ini jujur aja tadi ngundang aku podcast. Jadi Dewi juga lagi nungguin aku juga kalau bisa sebelum jam 5. Cuman kan aku lagi ada acara di sini gitu kan. Jadi aku kan aku bilang sama Dewi, sabar ya, dia mau ambil aku buat podcast, buat pindah sama podcastnya. Kita mau membahas pertemanan karena kan di sini memang aku yang tahu persis gitu. Kalau yang lain sekarang banyak yang pada ikut-ikutan, artis-artis yang lain, ada yang pro ke Dewi, ada yang pro ke sini, pada cari panggung semua. Bahkan kemarin juga sempat ada miskomunikasi juga dengan Tessa Mariska. Aku yang bagian kelurus-lurusin nih. Aku bagian yang ayo dong kalian tuh udah berteman, jangan kalau emosi tuh jadi kayak melupakan kebaikan masing-masing. Karena sebetulnya mereka kan saling menyayangi gitu loh. Jadi aku berharap dengan kejadian ini saling introspeksi diri. Dan buat Indah Sari juga sampai tadi juga masih teleponin aku, semuanya tuh pada nelfonin aku semua. Komunikasinya baik semua gitu. Karena aku nggak pernah mau terlalu ikut campur urusan orang. Jadi buat Indah juga pelajaran, boleh care, boleh sayang, tapi jangan melebihi gitu loh. Karena biar gimana, teman is teman, bukan keluarga. Nggak ada tuh, walaupun kita udah diangkat kan mungkin Indah kadang-kadang, gue nih sebagai kakak Dewi, itu juga aku suka komplain, jujur nih Indah ya, suka komplain. Aduh gitu, jangan lebay gitu loh. Kakaknya sendiri aja nggak pernah mau bicara gitu. Jadi kadang-kadang aku suka kayak, aduh Indah jangan terlalu overlap. Nah sehingga inilah yang membuat egonya akhirnya muncul. Nah kalau udah muncul, masalahnya egonya Dewi ini nggak ada yang bisa direm. Ya aku juga udah bilang sama Dewi, malah Dewi yang iya kakak yang sabar karena aku nih sekarang yang dihantam sana sini gitu. Tapi melihat mungkin ada kesalahan dari Indahnya. Iya, kalau aku jujur ya, as a friend, aku nggak bilang itu kesalahan, tapi lebih kayak kelemahan ya. Karena kalau salah kan harus pembuktiannya kan di persidangan. Aku tidak mau menjustifikasi karena di sini aku tipe teman yang bijak. Aku punya karir sendiri, jadi I'm so sorry. Mungkin kayak Indah kan banyak orang berpikir Indah pansos, ya karena mungkin terlalu over. Tapi sebenarnya nggak juga salah Indah, karena aku juga tahu pada saat mereka bergaul, Dewi juga ayo Kak Indah sini. Mereka tuh ketergantungan sebenarnya. Dewi juga sering banget gitu kan, udah lagi di mana, ayo Kak Indah, Kak Indah. Nah maksudku gini lah, udahlah, semua dua-duanya punya kekurangan masing-masing. Ya bagaimana ini coba tinggal dibicarakan. Kalau memang butuh pembuktian ya sudah, tinggal dihadirkan CCTV aja, jadi nggak melebar kemana-mana. Nah tinggal dipikirkan ketika CCTV itu ternyata misalnya memang ada, ya nanti kan mungkin ada kebohongan, ya mungkin itu nanti tinggal urusan pribadi Dewi dengan pasangannya. Kalaupun itu terbukti, tapi kalaupun tidak, ya mungkin nanti silakan lah, kan udah pada punya pengacara masing-masing. Nah yang penting kita sebagai teman jangan saling memojokkan, karena kan sekarang jadi tontonan masyarakat jadi sedih ya. Kita sebagai sahabat juga sedih banget gitu melihat mereka jadi bertikai gitu loh. Kak, untuk acara ini kehadirannya seperti apa Kak? Ya kalau di sini kan memang aku sama Dewi juga bilang, iya giliran aku mau main sama Kak Barbie, nggak dibolehin sama Indah. Indah juga nanti ngomongnya lain lagi. Indah juga, enggak, abis Dewi yang nggak mau. Jadi aku pusing gitu loh kadang-kadang. Kenapa sih kok berteman aja pada kayak gini? Tadi baru ditelepon ya. Tadi juga baru ditelepon. Kak, terakhir Kak, mungkin dari Kak Barbie sendiri punya solusi nggak sih Kak buat kedua belah pihak nih kayak gimana Kak? Gini, semoga mereka ini karena susah ya untuk membuang ego kedua ini, jujur aja. Mereka bukan tipe kayak aku. Kalau aku udah dihujat sono sini, dibilangin dan palsu, advokat palsu, semua palsu, gua mah nggak baperan, ya kan? Dan aku selalu one man show. Di mana-mana yang namanya Barbie tuh nggak pernah tuh terlalu, misalnya gue punya temen yang lebih ngetop, gue terlalu over, enggak. Karena itu aku sangat jaga. Jadi menurut aku solusinya ketika mereka egonya sudah turun, semoga mereka tinggal bijak berpikir, ya udah sekarang butuh pembuktian, ya sudah gimana caranya mau bikin LP, ya sudah tinggal kita tunggu proses hukumnya. Ketika CCTV itu dihadirkan, oke, apa nih bargainingnya Dewi, apakah Dewi mungkin mau minta maaf misalnya, ya kan, karena ternyata oh ada, dan tinggal Dewi menyelesaikan dengan pasangannya.
entah itu dia mau balik lagi atau putus, itu kan urusan pribadi, kita nggak bisa ikut campur. Tapi kakak agak ngasih solusi ya kak ke kedua belah pihak, nggak usah pakai main hukum gitu. Oh gini loh, jadi gini, kalau Indah kan merasa oh Dewi udah keterlaluan bicara di media sosial, tapi kalau Dewi bilang ya ngapain sampai pakai somasi terbuka seperti itu, dan memang mereka juga sebetulnya udah lama tidak berkomunikasi gitu, jadi akhirnya ya udah sekarang kalau udah bicara di publik kan banyak lagi oknum-oknum yang akan memanasi. Kayak ini kan sekarang ya yang aku lihat ada yang pro ke Indah, ada yang pro ke Dewi, lagi pada cari panggung nih, jadi tambah melebar kemana-mana. Ini tapi sangat disayangkan. Semoga mereka bisa punya hati nurani berdua bicara. Kalau itu sudah dibuktikan ya sudah, aku rasa selesai masalahnya. Tidak pembuktian kan? Kalau ini belum dibuktikan, ya Dewi juga punya hak yang sama untuk mana buktinya. Ya Indah juga, makanya lain kali jangan memancing-mancing. Ya udah, jangan juga terlalu mau disuruh apapun. Jadi kan susah, dua-duanya punya kelemahan masing-masing. Jadi ya kita sebagai teman hanya penonton aja gitu. Kalau aku kan punya prinsip, aku teman mana yang aku lakukan, mana yang tidak ya jaga diriku sendiri gitu. Jadi kita akhirnya kelemahan-kelemahan ini yang akhirnya ya sudah kita tinggal lihat aja sampai di mana ego mereka berhenti gitu. Tapi dengan terakhir Kak Indah nunjukin VN dari WDP itu bikin overnya atau tidak? Ya oke, jadi gini, sangat disayangkan ya kalau menurut aku ya. Contoh kayak dia bicara untuk cek pos, itu kan pribadi banget. Akhirnya membawa instansi. Aku berpikir untung gue mundur, aduh enggak. Aku nggak mau urusan yang kayak gitu. Karena itu ranah pribadi, membawa nama instansi bahaya banget. Tapi kan mungkin dia punya solusi lain dengan kuasa hukumnya. Untungnya bukan aku lagi, untung aku udah mengundurkan diri, itu satu. Itu menurut aku sangat disayangkan. Karena nanti jadi panjang dan merembet kemana-mana. Kedua, banyak hal-hal pribadi yang mungkin Indah tanpa sadar selalu diunjukin ke orang-orang. Kan gak semua orang pikirannya kayak aku. Kalau aku Indah lagi curhat ini ya aku telan sendiri, Dewi lagi curhat ini aku telan sendiri. Aku gak pernah mau cari muka dan show off. Mungkin kalian bisa lihat kan, aku juga jarang banget ke tempat Dewi. Padahal udah disuruh maminya Dewi tuh berkali-kali sampai mami tuh kadang-kadang payah nih, nak berbin nih gak pernah ada waktu. Karena aku menjaga aja, itu aku. Ya tapi kalau sekarang kan untuk unjuk-unjukin itu juga kan nggak boleh gitu loh. Itu nanti pembuktiannya ketika kita sudah bikin LP dan itu dibuktikan oleh penyidik aja. Jangan semuanya diungkapin ke media, itu nggak boleh. Namanya kita juga kena juga nanti lama-lama. Oke. Oke. Terima kasih.